Info A1 bocorkan Pascal Struijk bakal diproses demi membela timnas Indonesia lawan Cina. Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala AFF U23 2025. Ranking Liga Indonesia kembali merosot, PSSI tuai banyak kecaman. Gelandang lincah Luka Belondeau ngebat ingin bela timnas Indonesia. Alex Pastur sambangi markas MU, temui legenda MU demi timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Torehan memalukan menimpa sepak bola nasional. Liga 1 Indonesia resmi digusur Kamboja usai Madura United kalah di semifinal FC Challenge League 2025. Kekalahan ini adalah puncak gunung es pencapaian membela Liga 1 Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, wakil Indonesia gagal bersinar di semua level kompetisi antar klub Asia. Bahkan berdasarkan hasil laga Madura United versus Feiring, peringkat Liga 1 Indonesia kembali melorot lagi. Berdasarkan ranking yang dirilis oleh Putih Ranking, Liga 1 Indonesia resmi tergusur dari 10 besar liga terbaik wilayah timur. Lebih menyakitkan lagi, posisi Liga 1 digusur oleh Kamboja, yang bertahun-tahun lamanya jadi bulan-bulan Indonesia di level internasional. Liga 1 Indonesia kini berada di peringkat ke-11 kompetisi terbaik Asia wilayah timur. Catatan ini semakin menyulitkan perwakilan Indonesia untuk bersinar di kompetisi antar klub Asia. Selain meneruskan tidak ada perwakilan di kompetisi tertinggi Asia sejak 2011, Indonesia juga tidak mengirimkan slot lolos langsung di semua kompetisi Asia. Rekor buruk ini menjadi pukulan telak bagi PSSI. Fans sepak bola nasional mendesak PSSI untuk segera berbenah dan tidak hanya fokus pada timnas Indonesia saja. Kritikan tajam pun langsung dilayangkan oleh publik. Mereka mengecam PSSI yang tak kunjung memperbaiki kualitas Liga Indonesia. Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala AFF U23 2025. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh salah satu anggota Skop PSSI, yakni Arya Sinulinga. Ya, benar, kata Arya Sinulinga melalui pesan singkat. Hanya saja belum ada keterangan soal kota yang akan dijadikan tuan rumah ajang kelompok umur tersebut. PSSI belum membahas detail soal kota yang akan jadi tuan rumah penyelenggara. Ini merupakan kali pertama Indonesia menjadi tuan rumah Piala AFF U23 2025. Sebelumnya, Piala AFF U23 hanya pernah dilaksanakan di 2 negara, yakni Thailand dan juga Kamboja. Piala AFF U23 2025 merupakan turnamen kelima sejak ajang kelompok umur tersebut diadakan pada 2005. Setelah digelar untuk kali pertama pada 2005 di Thailand, edisi kedua baru terlaksana pada 2019 di Kamboja dan kemudian berlangsung lagi pada 2022 di Kamboja juga. Dan pada tahun 2023 kembali digelar di Thailand. Vietnam tercatat sebagai juara bertahan pada Piala AFF U23 2023. Vietnam mengalahkan Indonesia melalui adu penalti setelah pertandingan berakhir imbang tanpa gol. Indonesia pernah menjadi kampiun Piala AFF U23 pada edisi kedua yang berlangsung 6 tahun lalu di Kamboja. Ketika itu skuad asuhan Indra Syafri menundukkan Thailand 2-1 pada partai puncak. Sementara juara edisi perdana adalah Thailand. Timnas Indonesia U23 tercatat tidak mengikuti edisi perdana Piala AFF U23. Patrick Kluivert nampaknya semakin tertarik untuk memboyong Pascal Struijk untuk membela timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, petinggi media asal Belanda, yakni Denny van Laar, membuat pernyataan mengejutkan. Di channel YouTube Football Premier, Denny van Laar mengatakan, bek Leeds United tersebut diizinkan membela timnas Indonesia. Hanya saja tidak diketahui secara pasti apa arti diizinkan yang dimaksud di sini. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Denny van Laar. Dalam obrolan yang sama, Denny van Laar juga mengatakan Kevin ditunjuk oleh Romeni dalam proses menjadi WNI. Benar saja, sebulan berselang, Kevin Dick resmi menjadi WNI. Sementara oleh Romeni mendapatkan paspor Indonesia pada tahun 2025. Karena itu, apa yang disampaikan oleh Denny van Laar tentang Pascal Struijk bisa jadi sebuah kode bahwa PSSI sudah melakukan pendekatan kepada bek yang memiliki harga pasar 15 juta euro
atau sekitar 250 miliar rupiah. Jika bersedia menjadi WNI, Pascal Schrick kemungkinan besar baru akan diperkenalkan kepada publik pada Juni 2025 mendatang. Satu lagi pemain keturunan yang dikabarkan siap membela timnas Indonesia. Kali ini rumor itu datang dari klub Eredivisie yakni Volendam FC. Pemain yang dimaksud adalah Luca Blondel. Dikutip dari beberapa sumber, pemain berdarah Jakarta tersebut memberikan sedikit komentar usai bantu Volendam promosi ke Eredivisie Belanda. Bagi saya ini baru awal, tetapi saya sangat senang untuk mencapai ini. Saya berharap bisa melakukan lebih banyak lagi di musim depan, kata Volendam. Lebih lanjut, Luca Blondel dikabarkan siap membela timnas Indonesia. Ia mengaku sangat terbuka jika PSSI menghubunginya dan juga berjanji akan mempertimbangkan tawaran tersebut. Jika PSSI menghubungiku, aku akan sangat terbuka untuk itu dan aku akan mempertimbangkannya, kata Luca. Luca mengaku sering membicarakan tentang Indonesia ketika sedang bersama dengan rekan setimnya Mauro Zilstra, yang juga dirumorkan siap membela skuad Garuda jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya tahu beberapa hal tentang Indonesia. Saya sering ngobrol dengan Mauro Zilstra tentang Indonesia, tutur Luca Blondel. Menurutnya Indonesia adalah negara yang indah. Mereka sangat mencintai sepak bola. Orang Indonesia sangat gila dengan sepak bola. Dan Patrick Kluivert adalah pelatih Indonesia saat ini, tutur Blondel. Sebagai informasi, Luca Blondel, pemuda kelahiran 11 Februari 2006, adalah pesepak bola profesional Belanda yang bermain sebagai bek kanan untuk klub Eredivisie yakni Volendam. Asisten pelatih skuad Garuda yakni Alex Pastoor melakukan kunjungan ke markas Manchester United. Alex terlihat sedang berada di Old Trafford untuk melihat pertandingan antara Manchester United melawan Lyon dalam lanjutan Liga Eropa yang digelar pada Jumat dini hari. Pada laga tersebut, MU sukses comeback dramatis dan menutup laga dengan skor 5-4 di laga tersebut. Dengan agregat 7-6, MU dipastikan lolos ke babak semifinal Liga Eropa dan akan menantang Athletic Bilbao. Menariknya, Alex Pastoor hadir langsung di pertandingan tersebut. Dia bahkan menyempatkan berfoto bersama dengan satu legenda MU, yakni Brian Robson. Brian adalah mantan pemain sepak bola dan juga sempat menjadi pelatih, termasuk pernah menjadi pelatih Thailand pada tahun 2009 lalu. Momen ini diunggah melalui Instagram pribadinya. Sangat bersemangat untuk bertemu dan juga berbicara dengan pahlawan Man United sepanjang masa, Brian Robson, tulis Alex Pastoor. Selain bertugas sebagai asisten skuad Garuda, Alex Pastoor juga memiliki kesibukan lain yakni sebagai pandit. Dia beberapa kali diundang dalam beberapa acara untuk membahas tentang sepak bola. Selain itu, dia juga aktif dalam podcast bersama dengan Matt Open Vision dan juga memiliki analisa yang cukup tajam. Tentunya ini jadi hal yang positif, apalagi Alex Pastoor masih diincar beberapa tim Eropa untuk menjadi pelatih. Sementara itu saat ini pemain timnas Indonesia memang sedang kembali ke tim karena mereka baru akan bertugas pada bulan Juni mendatang. Tim kepelatihan juga sudah kembali ke Belanda pasca laga kandang melawan Bahrain pada bulan Maret lalu. Nantinya semua akan berkumpul, diprediksi pada akhir Mei mendatang. Mereka akan mempersiapkan pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia masih memiliki 2 pertandingan yakni melawan Cina dan juga Jepang. Laga tersebut menjadi akhir pertandingan di putaran ketiga kali ini. Pasukan Patrick Kluivert masih baru pulang lolos ke babak selanjutnya karena mereka masih berada di posisi keempat klasemen sementara. Kemenangan atas Cina dan juga hasil terbaik yakni imbang melawan Jepang akan memperkuat posisi tersebut. Semoga saja Alex Pastoor bisa membawa hal positif dari markas MU ke timnas Indonesia. Seperti diketahui, Alex Pastoor merupakan asisten pelatih timnas Indonesia yakni dari Patrick Kluivert. Ia diharapkan bisa membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat. Seperti diketahui, skuad Garuda akan menghadapi Cina dan juga Jepang pada bulan Juni mendatang. 6 poin menjadi harga mati bagi pasukan Patrick Kluivert untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 secara langsung. Namun jika hal itu tidak tercapai, maka semoga harapannya, semoga skuad Garuda bisa tembus ke round keempat.
Untuk lolos ke ronde keempat, timnas Indonesia wajib meraih 4 poin. Setidaknya timnas Indonesia meraih 3 poin saat menghadapi Cina dan meraih 1 poin saat menghadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga.